Kita akan hadirkan narasumber yang ketiga. Ini sudah hadir juga bersama kita, Cak Heri Haryanto Azumi, Ketua Umum Forum Satu Bangsa, yang tentunya akan melihat secara konteks geopolitik yang ada terjadi di dunia hari ini. Silakan Cak Heri, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi. Panitia yang saya hormati, Kespangpol Jawa Barat, saya merasa sangat berbahagia pada hari ini karena bisa ketemu dengan sahabat-sahabat milenial Jawa Barat, juga dengan narasumber Pak Sudarnoto. Beliau terakhir ketemu di acara di pertemuan para ulama di istana waktu itu, Pak. Oh iya. Dengan Pendeta Martin, kita juga pernah ketemu waktu mengadakan dialog kemanusiaan lintas agama bersama Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Oh iya betul. Juga dengan iya. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya atas terselenggaranya dialog pada sore hari ini. Pertama karena ada satu kesadaran baru bahwa tentang problem Palestina kita tidak bisa bicara secara agama satu saja. Kita harus bicara sebagai sebuah sebagai dalam satu kolektivitas ya bersama. Kita menyadari bahwa problematika Palestina tidak semata-mata problem agama, walaupun ada kaitan agama. Dan tentunya solusinya tidak juga bisa diselesaikan dengan nalar winning or lose. Tapi kita harus mencari cara bersama untuk menyampaikan dengan secara humanity, secara kemanusiaan. Tadi Profesor Sudarnoto sudah menyampaikan secara historik bagaimana pasang surut perdamaian di Israel dan Palestina. Dan kemudian Pendeta Martin sudah menyampaikan secara jernih dan cover both side bagaimana realitas perasaan warga Israel dan warga Palestina. Warga Palestina ditindas selama berpuluh-puluh tahun dan warga Israel juga menemukan perasaan insecure akibat situasi yang ada. Nah, karena itu pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa memang kalau menurut saya problem Palestina Israel ini adalah problem yang diwariskan, problem yang ditinggalkan seperti dulu kita melihat the partitions of Pakistan dari India. Problematika yang sampai sekarang belum menemukan jalan damai secara permanen. Secara realitas hari ini Pakistan dan India masih dalam status perang walaupun bertetangga. Demikian juga hal yang sama the partition of Palestina dalam pengertian ini adalah terjadinya sebuah realitas negara Israel dan kemudian Palestina yang terus berjuang untuk mendapatkan haknya kembali. Nah, di sini saya ingin berbicara pada dua level ya. Level pertama adalah memang ada satu suasana teologis yang tidak bisa kita tinggalkan karena tadi disebut juga bahwa ada satu kehendak untuk namanya aliyah, untuk hijrah kembali ke negeri yang dijanjikan, negeri yang sempat mungkin dulu dijanjikan di dalam, termasuk juga tentang realitas bahwa semangat kita untuk berbagi kota suci Yerusalem itu juga berbasis pada suatu perasaan keagamaan, pada suatu suasana teologis sebenarnya kan. Kita semua memiliki tapak kaki yang sama-sama kuat di kota Yerusalem. Umat Islam juga sangat menghormati Yerusalem, umat Yahudi apalagi umat Kristiani juga demikian karena merupakan tempat kelahiran Al-Masih Yesus Kristus. Nah, di sini bagi saya sebenarnya solusi itu bisa dilakukan, bisa diambil, bisa dilakukan secara bersama-sama. Toh pada dasarnya apa yang tadi disampaikan tentang ketergantungan dukungan dari pihak-pihak yang bertarung di Palestina ya dan Israel. Israel sangat bergantung pada dukungan luar negeri sebenarnya. Karena tanpa dukungan luar negeri tidak mungkin sampai hari ini status Palestina sebagai negara yang non observer ya. Posisi Palestina kan masih observer berdasarkan atas
perjanjian Oslo. Nah, ini artinya kita perlu bergerak satu langkah maju, yaitu bahwa kemudian pihak-pihak pendukung Palestina juga harus memberikan satu apresiasi terhadap realitas historik bahwa Israel kemudian mempunyai satu tanah di situ, dan kemudian juga pihak-pihak yang pro Israel itu memberikan satu kesempatan yang lebih kuat kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Nah, sampai hari ini satu kira kita perlu satu langkah yang lebih jauh lagi dari sekedar perjanjian Oslo kedua yang kita tahu semua kemudian terhenti setelah Intifadah kedua pada tahun 2000. Nah, jadi kita perlu memerlukan satu kondisi agar para pihak bisa bertemu dalam satu meja lagi, entah dengan hanya dukungan Amerika, entah kemudian kita bicara multilateral dialogue. Kalau selama ini yang mensponsori perdamaian kan Norway plus Amerika. Nah, hari ini saya kira dengan berubahnya peta geopolitik, negara-negara seperti Tiongkok, seperti Rusia, seperti Iran, seperti Indonesia bahkan, itu bisa menjadi sponsor perdamaian level ketiga, pasca Oslo kedua. Jadi kita harus membuat sebuah multilateral dialogue yang lebih solid, yang lebih kuat, dari sisi bahwa kemudian kekuatan-kekuatan besar ini ingin mensponsori perdamaian yang sebenarnya. Kecuali memang kalau Palestina atau Israel ini memang sengaja dijadikan sebagai kasus belli atau alasan untuk intervensi di kawasan Timur Tengah, itu lain hal lagi ya. Tapi kalau kita ingin mencapai sebuah perdamaian, saya kira great powers dengan negara-negara seperti Indonesia, Iran, mungkin Saudi, mungkin Turki itu bisa bersama-sama menjadi host bagi sebuah dialog multilateral yang lebih inklusif, yang bisa menjadi satu garantor bagi perdamaian yang lebih sustain di Palestina dan Israel. Tanpa itu saya kira konflik di Palestina dan Israel akan tetap menjadi alasan bagi gerakan-gerakan politik apapun yang bertujuan untuk memaksimalkan tercapainya tujuan-tujuan yang lebih bersifat kelompok, saya kira. Kita semua tahu bahwa memang di Timur Tengah telah terjadi satu rivalitas yang sudah berlangsung lama antara Iran dengan Saudi, Iran dengan Turki, karena basis-basis teologis maupun basis kepentingan regional dan basis afiliasi, terutama terkait dengan eksistensi masing-masing. Pasca mungkin revolusi Islam Iran tahun 1979 ya, itu saya kira perubahan besar telah terjadi di sana. Jadi sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh Profesor dan tadi Pendeta Martin itu memberikan satu tanda bahwa kita harus memulai langkah baru bagi atau menjadi babak baru bagi suatu gerakan perdamaian yang lebih inklusif. Bagi kita bangsa Indonesia ini menjadi cermin bagi kita sebenarnya. Kita satu sisi memiliki solidaritas terhadap kondisi di luar negeri, tapi sisi lain kita juga harus memiliki solidaritas kebangsaan yang sama. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah tantangan bagi kita. Ketika kita terlalu berat bobot solidaritas berbasis keagamaan, maka kita berhadapan dengan solidaritas kebangsaan yang menjadi dasar berdirinya negara kita. Jadi ini adalah cermin yang harus kita jadikan pelajaran, sekaligus juga menjadi cara baru atau tool untuk kita semua bagaimana memanfaatkan keberagaman yang ada di Indonesia menjadi alat kita di dalam berdiplomasi ke dunia internasional. Saya tadi sepakat dengan Profesor bahwa memang people diplomacy, civil society diplomacy itu tidak kalah pentingnya dengan state diplomacy atau government diplomacy. Karena memang hari ini dunia tidak lagi murni government heavy. Ada namanya gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan civil society, gerakan-gerakan rakyat yang bahkan mungkin jika kita maksimalkan itu bisa lebih berbobot, bisa lebih berguna di dalam melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan pada level dunia. Nah, kita lihat dalam respon beberapa minggu terakhir terkait dengan dukungan maupun dukungan yang pro Palestina maupun yang pro Israel di berbagai negara, saya kira itu menunjukkan bahwa dukungan itu sudah menjadi lintas bangsa dan lintas negara, baik yang pro Palestina maupun yang pro Israel. Nah, karena itu kemudian ada satu yang harus kita jadikan prinsip bahwa memang kalau seperti yang Gus Dur selalu katakan dan kemudian tadi dikutip oleh Romo atau Pendeta Martin bahwa tidak ada keadilan
tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Nah, jadi saya kira poin pertama yang tadi saya sampaikan terkait dengan watak gerakan yang lebih inklusif tadi itu harus diterapkan, karena kita juga sedang mempertaruhkan eksistensi Indonesia di sini, eksistensi keberagaman Indonesia pada saat kita berbicara tentang empati atau simpati berbasis keagamaan. Nah, jadi kita harus bisa mengelola ini, harus bisa membungkus ini sebagai kekuatan positif, yang mana kemudian kita tidak lagi justru kemudian menjadikan kasus Palestina itu menjadi sebab perpecahan di dalam negeri. Kita harus menjadikan modal di dalam negeri yang sudah beragam ini, yang sudah kuat ini untuk yang lain untuk duduk secara multilateral menjadi garansi bagi perdamaian di Palestina dan Israel. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ada dua teologi yang saling bertarung di sana saat ini, yaitu bahwa ada satu keyakinan bahwa jika Mesias turun, jika Al-Mahdi turun, maka semua hal akan selesai, semua konflik akan selesai, dan mungkin suatu permanen peace situation mungkin begitu. Jadi antara Mahdisme dengan Masianisme yang seperti ini itu akan terus menjadi alat pembenar bagi konflik. Karena prinsipnya adalah bahwa kalau dari sisi Mahdisme adalah Mahdi akan turun pada saat chaos, pada saat terjadi konflik. Demikian juga ketika Mesias diharapkan turun ketika terjadi konflik. Nah, ini akan menjadi bahan bakar bagi konflik yang terus dan berkesinambungan. Karena itu di Indonesia yang menggunakan teologi harmoni, maka ini harus diekspor sebenarnya. Harmoni antar agama, win-win solution dalam berbagai hal. Kita berbicara adalah dalam konteks kemanusiaan. Gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan sepenuhnya saya sangat apresiatif agar ke depan kita juga tidak hanya berbicara ketika sentimen keagamaan kita terganggu, tapi juga kita bisa empati dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, yang juga mungkin mengalami masalah yang kurang lebih sama di tempat kita sendiri maupun di negara lain. Di masa depan saya kira kalau kita bicara solidaritas antar agama di dalam memberikan perdamaian dunia, mewujudkan perdamaian dunia, hal-hal seperti yang terjadi di Rohingya terkait dengan umat Islam di Rohingya, yang bicara mungkin tidak lagi hanya orang Islam, tapi umat Islam, tapi juga teman-teman dari umat Buddhis. Ketika terjadi penindasan terhadap umat Kristiani di daerah mayoritas Muslim misalnya, yang bicara tidak lagi umat Kristen, tapi juga umat Islam, dan demikian seterusnya. Sehingga apa yang kita inginkan dengan satu suasana perdamaian yang lebih sustain itu berangkat dari perubahan mindset kita sendiri di dalam melihat hal-hal yang lain di dunia. Itu. Demikian, terima kasih. Mungkin tidak perlu panjang. Saya berharap gerakan membela Palestina itu bukan karena semata-mata basisnya agama, tapi karena satu pertimbangan kemanusiaan. Kita juga memberikan ruang bagi simpati bagi warga Yahudi yang mungkin juga mengalami situasi yang insecure tadi. Nah, karena ada problem geopolitik yang terjadi, dan itulah yang sebenarnya menjebak semua ini, umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi dalam situasi yang tidak bisa dengan cepat diselesaikan. Saya sepakat masalah Yerusalem itu harus menjadi kota yang dibagi atau yang dikelola secara bersama-sama oleh berbagai agama, terutama Islam, Kristen, dan Yahudi. Bahkan saya pernah melihat pidatonya Presiden Israel mengatakan bahwa Yerusalem adalah spiritual capital dari semua agama. Nah, cuman masalahnya adalah pandangan-pandangan seperti ini tidak dengan cepat dikembangkan. Itu hanya menjadi pandangan kelompok kecil yang akhirnya tidak mewakili, seolah-olah tidak mewakili. Padahal itu juga ada. Di kelompok Kristen ada, di kelompok Islam ada, di kelompok Yahudi juga ada. Jadi sharing the city, I think the best we can get lah. Setelah kita bisa ke depan bisa bersama-sama mewujudkan perdamaian dari dalam negeri Indonesia sendiri. Dari Indonesia kita mulai perubahan perbaikan yang lebih luas di dunia. Saya kira demikian. Terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.